Banyak orang yang ngira bahwa gugatan kami ini mau menghadirkan bendera partai, poster calon di kampus. Itu bukan. Ya. Jadi kita batasin hanya untuk uji gagasan, argumentasi. Dan itu makanya masuk di bagian petitum kami kepada mahkamah adalah hadir tanpa atribut kampanye dan harus ada izin penyelenggara dan pasti harus debat akademis. Itu yang alasan kami kenapa kami orang tua saya bukan partai, orang tua saya dosen. Oh, dosen. Ya, dan Papa Stefani, Mama Stefani juga bukan partai. Bukan swasta. partai. Di selama permohonan ini, Pak, kita juga sering diskusi dengan teman-teman kampus lain. Kebetulan kami dari Klub Debat Hukum di FHUI, ILDS FHUI namanya, dan kita punya banyak teman di seluruh Indonesia dan teman-teman pada Reply Story, kami tunggu putusannya, kami akan hadirkan juga di kampus kami. Ayo kita bareng-bareng. Jadi supaya gerakan ini bukan hanya gerakan kami berdua atau gerakan sebagian orang, tapi ini gerakan semesta mahasiswa. Ya. Ayo kita uji semua mahasiswa, ayo kita uji semua calon pemimpin. Sudah tepat menurut saya. Ya. Harus dikembalikan ke apa namanya? komunitas akademik gitu. Ya. Nah, dan justru salah memang kalau kita melarang kampus itu untuk dimasuki oleh gagasan politik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, 3 bulan lagi kita akan sampai kepada pesta demokrasi kedua, yaitu Pilkada serentak yang akan dilakukan 27 November 2024. Namun sebelum itu terjadi, ada 2 mahasiswa Universitas Indonesia yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang menjadi pangkal tolak judicial review itu adalah adanya pasal di dalam Undang-Undang Pilkada yang melarang para calon kepala daerah untuk menggelar kampanye di kampus. Nah, 2 mahasiswa itu ya, namanya Sandi Yuda Pratama Hulu dan Stefani Gloria, ya, mahasiswa Fakultas Hukum loh, bukan fakultas lain. Ini universitas yang bukan kaleng-kaleng. Dan untuk itu kami juga akan menghadirkan satu sosok, yaitu Direktur The Konstitusional Demokrasi Inisiatif Bang Khalil Pasaribu, untuk bersama-sama ngobrolin apa yang menjadi keinginan dari 2 mahasiswa kita untuk menguji undang-undang pilkada. Saya akan sapa mereka. Assalamualaikum kawan-kawan. Pak Khalil. Waalaikumsalam. Ya, Pak Feby. sampai ketemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra. Saya mau ketemu dulu sama siapa ya? Adik Sandi Yuda ini. Siap, Pak. Nah, saya ingin tahu sebenarnya kok tiba-tiba punya keinginan untuk mengajukan judicial review terkait dengan undang-undang pilkada, itu ngapain, Yud? Oke. Jadi pertama makasih Pak Feby udah ngundang kita di podcast ini. Mau menjelaskan dulu pertama apa alasannya. Yang pertama adalah kita lihat bahwa di pemilu itu sudah diizinkan untuk para calon dalam pemilu, baik itu presiden, wakil presiden, ataupun caleg-caleg untuk masuk ke dalam kampus dan menawarkan visi misinya, asalkan ada izin dari penyelenggara kampus itu dan juga hadir tanpa atribut kampanye. Tapi permasalahannya, kita tuh di Indonesia ini ada 2 undang-undang yang mengatur berbeda antara pemilu dengan pilkada, sehingga di pilkada itu masih ada larangan soal tidak boleh berkampanye di tempat pendidikan. Nah, dan itulah yang menyebabkan kami mikir bahwa kenapa tidak disamakan saja antara pemilu dengan pilkada. Ini sama-sama kontestasi. Sama-sama kontestasi pemilihan umum, dan apalagi putusan 85 tahun 2022 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pilkada adalah pemilu, sehingga kita ngapain lagi untuk membedakan antara keduanya. Dan setelah itu yang kedua, kita juga lihat bahwa para calon pemimpin kepala daerah ini harus diuji secara akademis, harus diuji gagasannya, harus dikuliti habis visi misinya, supaya ya
masyarakat juga tidak menerima kucing dalam karung. Jadi istilahnya dia harus hadir, apalagi mahasiswa pasti adalah orang-orang kritis, kampus tempat bebas, dan karena itulah makanya kita mau calon kepala daerah hadir bukan untuk kampanye akbar dangdutan dan lain sebagainya di kampus, bukan. Jadi banyak orang yang ngira bahwa gugatan kami ini mau menghadirkan bendera partai, poster calon di kampus, itu bukan. Jadi kita batasin hanya untuk uji gagasan, argumentasi, dan itu makanya masuk di bagian petitum kami kepada mahkamah adalah hadir tanpa atribut kampanye dan harus ada izin penyelenggara dan pasti harus debat akademis. Itu yang alasan kami kenapa kami menguji hal itu. Kalau boleh ke Stefani, mengapa sih kok mengajukannya baru sekarang gitu ya? Nggak setahun yang lalu gitu. Karena seringkali begini, orang itu ya biasalah kita curiga bahwa Stefani sama Yudani disuruh orang gitu. Ya kan? Ya kan? Dibiayai orang ya kan? Ya titipan orang untuk supaya para calon ini punya peluang untuk kimpin di kampus, karena bagaimanapun kan kampus ini suaranya lumayan gitu loh pengaruhnya. Gimana Stefan? Mungkin... Kamu disuruh orang nggak? Enggak ya? Enggak dong. Mungkin kemarin kenapa baru ini karena kita ngeliat pertama dari pemilu ya, kayak Bang Sandi bilang juga tadi bahwa pas di pemilu ini kan boleh nih calon-calon untuk datang ke kampus-kampus dan banyak secara rekam jejak pun kalau misalnya di UI sendiri kemarin sempat undang 3 pasangan calon langsung kan, Pak Anies, Pak Prabowo sama Pak Ganjar untuk datang ya untuk memang debat sama kuliah kebangsaan. Dan kita ngeliat animo di situ bagus dari mahasiswa dan mahasiswanya juga justru mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya dari para sebenarnya masyarakat tuh kayak paling penasaran terhadap topik-topik tertentu, tapi kadang itu nggak tersuarakan gitu kan. Nah justru pertanyaan kayak gitulah yang muncul dari mahasiswa di kuliah, di kampus. Karena mahasiswa nggak bakal takut. Iya, karena merasa ya kita di kampus netral dan nggak bebas juga dan bebas juga kan. Itu pertama. Kemudian yang kedua terkait pilkadanya sendiri, kita ngeliat bahwa ya kan banyak nih pasangan-pasangan calon yang udah mulai muncul-muncul kan namanya kayak oke, ini kayaknya mau maju di sini, mau maju di sini. Terus ada juga nih yang kita bingung kayak kok tiba-tiba si ini, tiba-tiba si ini, dan kita jadi kayaknya kita nggak pernah dengar namanya sebelumnya di sini. Apakah memang dia pernah ada rekam jejak di daerah ini? Kita penasaran gitu kan. Jadi kita merasa memang harus ada ruang nih untuk secara akademis itu diujikan dan dipertanyakan karena maksudnya ya sebagai masyarakat kita juga punya hak untuk tahu pemimpin daerah kita seperti apa. Dan kita rasa itu perannya bisa strategis kalau kita kasih ke kampus yang akademis. Stefani tadi kan nyebut ada beberapa sosok yang tiba-tiba nongol gitu ya. Bisa sebut nggak contohnya siapa yang bikin kamu penasaran nih gitu ya? Ini berarti langsung sebut. Oh iya dong. Kalau yang aku pikir sih mungkin 2 ya. Pertama Mas Kaisang, kayak kita tahu. Mas Kaisang. Putra bungsunya Pak Presiden Jokowi. Ya, karena itu langsung awalnya kan mau ke Depok, terus ke Tangsel, terus katanya sekarang mau ke DKI Jakarta kan. Kebetulan dia juga ke Jawa Tengah. Jangan lupa loh, dia kampungnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah juga ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua Marcel ya. Karena kita tahunya dulu komika kan. Ya? Dulu juga pernah nonton. Aku pernah nonton salah satu acara komediannya dia kan, terus kayak kok tiba-tiba ke politik, jadi kayak terus kemarin juga ada kan podcast saya yang bilang ditanya visi misinya seperti apa, dan dari situ jujur aku pribadi belum nangkep nih visi misinya tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih. Jadi perlu ya juga penasaran juga untuk bisa tampilnya di kampus gitu ya. Dia kira-kira bisa menjawab pertanyaan para mahasiswa, jangan-jangan dia pingsan di situ gitu. Dan mau nambahin juga Pak, bukan hanya tokoh-tokoh yang baru, justru juga tokoh-tokoh yang lama yang juga mungkin belum pernah diuji di kampus atau yang udah pernah yang incumbent tapi sepertinya ada nih yang kurang dari si incumbent ini yang harus kita uji gitu. Jadi bukan hanya calon-calon baru yang pendatang baru begitu, tapi orang-orang lama, politikus-politikus lama yang juga harus juga tetap diuji. Mereka mau bikin gitu betul. Ya, kan? Atau bahkan misalnya Pak Anies Baswedan yang udah diuji di Pilpres, diuji lagi karena pasti kan visi misinya pasti berbeda antara visi misi untuk Indonesia dengan misalnya di Jakarta Pak Ahok juga, dan misalnya banyak sekali calon, semua harusnya calon kepala daerah harus diuji. Gitu ya, gitu. Mau yang newcomer maupun yang lama yang gitu lama, ya, betul. muka lama gitu ya. Ngomong-ngomong
apakah konstruksi gugatan atau permohonan judicial review itu disusun sendiri, didiskusikan sendiri, atau dikonsultasikan dengan dosen, pengacara, atau gimana tuh? Gimana? Dikonsultasikan sendiri nggak? Kalau ide awalnya pasti dari kita berdua kan, Pak. Karena terus? concernnya memang di kita berdua. Maksudnya ngelihat dari tadi yang alasan-alasan yang udah kita sebutin juga di pemilu, terus kok di pilkada beda. Kemudian kita juga awalnya riset kan pasti ini tuh gimana sih di dalam status quo keberlakuan itu kalau di pilkada udah boleh atau belum. Kita juga ngelihat dari putusan-putusan MK sebelumnya gimana. Habis itu setelah kita udah dapat nih idenya, kebetulan karena kita juga dari FHUI terus ambil sempat mata kuliah pemilu juga, terus kenal dengan dosen-dosen HTN di sana, kita juga sempat kayak konsultasi mungkin ke Bu Titi juga ya, ke Bu teman diskus ya, Iya, dengan dosen ya untuk mengkonstruksikan permohonan. Tapi judicial. untuk konstruksinya tetap kami, Pak. Jadi tetap kami yang bikin dari awal sampai akhir, dari bagian identitas pemohon sampai pokok permohonan sampai petitumnya full kami. Kami tidak pernah meminta kuasa hukum. Yuda semester berapa sekarang? Sekarang semester 7. Kalau Stefani naik ke semester 5. Iya. Oh, jadi sebenarnya masih ini ya, masih muda ya, masih bocil Pak kalau katanya. Tapi masih sudah berani juga ya bikin kayak gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu sekarang tuh di sidang di MK pada tahap apa? Iya. Sekarang terakhir kita kemarin di Agustus awal lah, kita itu awal Agustus sidang perbaikan permohonan. Habis itu sekarang tinggal menunggu sih apakah pleno atau memang langsung putusan. Kita sih berharap bisa putusan langsung sih, Pak. Ya, gitu karena memang kita di permohonan kita ada permohonan provisional. Provisional itu supaya kita permohonannya diprioritaskan sebelum masa kampanye pilkada dimulai 27 September. Keburu percuma juga. Percuma juga. Jadi berlakunya malah nanti di 2029. Padahal yang kita urgennya mulai dari 2024 ini kita urgennya. Jadi kita sih berharap kepada mahkamah kalau sekiranya berkenan, ya kalau boleh diputus cepat gitu. Makanya di bagian permohonan kami sampaikan ada pokok profesional, cuman ya tergantung mahkamah. Kalau mahkamah bilang pembuktian, kita berdua juga siap. Ya. Kalau misalnya putusan, kita juga siap. Siap ya, menghadirkan ahli juga menghadirkan ahli, saksi juga kita siap. Oke. Saya mau geser ke Bang Kolil dulu. Bang, menanggapi ini apa upaya yang dilakukan adik-adik muda kita di Fakultas Hukum itu menurut Abang gimana? Iya, jadi ini ada dua anak muda yang pertama mereka mereka merasa ini ada masalah ini dengan mengimpor kandidat, gitu ya. Jadi mereka meragukan jika kandidat impor ini paham dengan daerah yang nanti akan mereka kuasainya. Sehingga mereka mengajukan salah satu gugatan terhadap pasal di undang-undang ke Mahkamah Konstitusi agar kampus itu dikembalikan menjadi tempat untuk menguji gagasan, mempurifikasi gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh partai politik atau oleh pasangan calonnya. Jadi menurut saya ini memang langkah yang tepat dari anak-anak muda sekarang yang masih punya semangat besar gitu kan, masih terbebas dari kepentingan-kepentingan partai politik atau kepentingan-kepentingan yang cuma pragmatis dan oportunis yang selama ini kita sedang tonton di media bagaimana partai politik itu berlaku gitu. Jadi menurut saya memang ini harus kita dukung teman-teman ini supaya kampus itu kalaupun kandidat yang akan bertanding nanti itu kandidat impor, tetapi gagasannya itu gagasan orisinal daerah tersebut. Iya. Jadi kalaupun dia diimpor dari Papua untuk menguasai Jakarta, dia tahu bagaimana harus bekerja di Jakarta. Atau diimpor dari Jawa Tengah ke Jakarta, karena berbeda tentu. Topografi, karakter sosial masyarakatnya, kemampuan daerahnya, banyak sekali perbedaan. Jadi memang sudah tepat menurut saya harus dikembalikan ke komunitas akademik. Gitu. Nah, dan justru salah memang kalau kita melarang kampus itu untuk dimasuki oleh gagasan politik gitu. Maksudnya dimasuki itu bukan tadi atribut-atributnya masuk. Jadi kan kita itu memang kampus itu harus kita
lihat warna dari gagasan yang dibawa begitu. Bukan warna bajunya, tapi warna gagasan seperti apa. Apakah kira-kira gagasan pembangunan yang dibawa kandidat itu merah gitu kan, atau biru atau kuning, yang selama ini kita nggak melihat itu. Apalagi misalnya debat-debat kandidat di televisi misalnya yang cuman dibatasi oleh waktu dan seperti tanya jawab di kelompok capir kalau orang dulu ya. Jadi kita nggak menemukan kenikmatan untuk melihat secara jernih, secara orisinil apa sih gagasan dibawa kandidat, dan membawa dia ke kampus itu berarti membawa dia ke wilayah yang bisa mempurifikasi gagasan gitu ya. Saya. Oke, Stefani. Tadi kan menyebut-nyebut bahwa ini ide ini juga muncul ketika melihat pelaksanaan Pilpres dan Pileg kemarin. Nah, kalau menurut Anda sebagai seorang mahasiswa kelas hukum kan tentu melihat debat Capres-Cawapres yang digelar oleh KPU. Menurut Anda gimana sih? Sebenarnya masing-masing pasangan calon tuh kan saat itu memang punya isunya sendiri-sendiri kan. Misalnya sama-sama masyarakat tuh pengen tahu dari yang nomor 01, 02, dan 03. Cuman aku pribadi ketika nonton bareng sama keluarga dan lain, kayak kita ikutan greget juga karena jawabannya tuh aku merasa belum ada yang mengarah ke sana secara tajam gitu loh Pak. Kayak misalnya jadi belum terjawab aja, jadi lebih kayak mungkin banyaknya malah berseliweran di TikTok setelah itu, di medsos tuh kayak gimmicknya yang keluar dan segala macam. Padahal di situ tuh ada panelis-panelis yang dari guru-guru besar, tokoh-tokoh akademik yang betulan paling paham terkait isu-isu itu, tapi kok kayak cuman jadi one way doang. Padahal pengen nih ada dialog, jadi kayak misalkan ditanya terus ketika udah dijawab sama pasangan calonnya bisa lagi nih ditanggepin lagi sama para guru besar, jadi sama para panelis gitu kan ya. Iya, jadi betulan kejawab, terus betulan kayak tepat sasaran gitu loh jawaban-jawaban dari para pasangan calon, dan kita juga jadi dapat apa idenya. Jadi lebih hidup ketika mereka dihadirkan di kampus ya. Iya, karena para mahasiswa, para dosen bisa langsung ya kan, langsung ngomong, ya kan, dialog lah sifatnya, dialogis gitu ya. Dan mau nambahkan juga mungkin di debat capres itu kita beda satu-satu deh. Kita lebih, netizen akan lebih ingat yang begininya Pak Anies dibandingkan gagasannya. Kita lebih ingat begininya Mas Gibran, begininya dibandingkan gagasannya. Kita lebih ingat jaket kerennya Pak Ganjar dibandingkan gagasan Pak Ganjar. Itu yang hadir di masyarakat kita pada saat Pilpres kemarin, dan itu yang membuat wah kalau kayak gini terus agak susah nih. Dan di Pilpres sebenarnya udah dimulai gagasan itu. Dimulai di mana tiga capres waktu masih baca pres datang ke UGM, datang ke UI. Waktu itu hanya 2 sih yang datang, Pak Ganjar dan Pak Anies. Kemudian datang ke kampus-kampus dan sepertinya udah mulai bagus deh. Maksudnya iklim demokrasinya justru bagus, dan justru mahasiswa tuh bukan justru terpolitisasi dengan partai apa, dengan warna apa, tapi dengan gagasan apa. Nah, itu yang sebenarnya kita ingin lanjutkan di pilkada. Iya, karena pilkada justru akan lebih masif, akan lebih grassroots sampai ke bupati, wali kota, sampai di bawah. Dan ya harus sama loh harusnya kualitas kepemimpinan dari satu daerah dengan daerah lain, karena ya ini sama-sama Indonesia, dan harusnya visi misi dan program kerjanya juga harus diuji juga untuk keberlangsungan setiap daerah gitu. Oke. Kalau boleh saya tahu, ketika keinginan untuk mengajukan judicial review itu muncul, apakah ada reaksi yang kalian terima, baik dari dalam maupun dari luar? Apa coba cerita dulu Stefani, apa reaksinya? Untuk judicial review ini kan sebenarnya juga memang permohonan pertamaku gitu kan Pak. Jadi sempat awalnya pasti pas ngobrol sama Bang Sandi, terus kita ada ide mau majuin, sempat kayak minta izin juga nih ke keluarga, kayak oh ini mau maju, kira-kira boleh nggak? Karena isu-isunya tuh rumor-rumornya tuh dulu kalau misalnya ada yang maju dan menyentuh isu-isu sensitif, apalagi pemilu sama pilkada tuh kemarin kan memang banyak pasal yang diujikan kan. Ada yang bilang oh dia jadi dapat reaksi dari pihak eksternal, ada yang ngehubungin dan segala macam. Terus kayak ya itu aku sebagai yang pemula pertama kali sempat mempertanyakan juga kayak apakah betul nih ada hal-hal seperti itu nanti bakal datang, dan kalau misalnya memang ada potensi seperti itu, aku juga kabarin ke keluarga kayak apakah nggak masalah kalau misalkan nanti betulan maju. Dan pada akhirnya dari keluarga juga oke, sepakat, karena ya bahkan
keluarga juga sempat pas permohonan udah jadi, aku kirim ke keluarga terus dibaca kayak oh iya ini maksudnya memang udah tepat juga dirasa secara akademis, secara substansial. Keluarga jadi kayak, udah ikhlas lah ya. Udah ikhlas, jadi kayak kalau misalkan setelah itu ada. Kalau Yuda gimana ceritanya? Kalau secara internal memang begitu juga Pak ya, karena balik lagi ini isunya cukup sensitif dan mungkin akan nyenggol-nyenggol calon-calon nih. Pasti akan ada reaksi-reaksi khusus dari mereka. Keluarga juga khususnya aku sering ceritanya sama mama justru karena kayak ma gimana ma gitu, dan mama juga mendukung. Dan akhirnya kalau secara eksternal setelah permohonan ini diajukan ke MK, di sidang pertama, 1 malam setelah sidang pertama itu rame di Twitter, gitu di ya? X, dan itu banyak pro kontra. Ada yang mendukung karena mereka mengkonstruksikan bahwa mungkin ini nanti gagasannya akan seperti misalnya desak Anies, kemudian tabrak Prof Mahfud, atau seperti yang dihadirkan di kampus-kampus kayak Mata Najwa on Stage dan lain sebagainya yang pernah terjadi di Pilpres sebelumnya. Ada juga yang bilang bahwa ya memang harus diuji. Ini saatnya kita udahlah buka pikiran kita, mahasiswa harus menguji benar-benar soal calon pemimpinnya. Tapi ada juga kontranya bilang kami gengnya Almas. Iyalah. Ada yang bilang kami titipan partai. Ada yang bilang kami perusak demokrasi. Ada yang bilang kami justru kader partai yang mau memasukkan atribut partai ke dalam kampus. Sedangkan kami sendiri pun sudah membatasi diri bahwa ini tuh bukan gerakan partai. Saya mau tanya, orang tuamu emang orang partai? Bukan. Orang tua saya bukan partai, orang tua saya dosen. Oh, dosen. Dan Mama Stefani juga bukan partai. Bukan partai. Jadi keluargamu nggak ada yang nyalon jadi kepala daerah? Nggak ada. Yuda nggak ada. Jadi bahkan keluarga pun nggak partai juga keluarganya nggak ada yang jadi kepala daerah, atau keluarganya ada yang jadi tim sukses nggak ya? Nggak ada. Nggak. Ini untuk clearance karena memang reaksi yang seperti yang diceritakan Yuda rasanya wajar kan? Iya betul. Ya kan? Oh ini orangnya siapa? Disuruh siapa? Dan banyak orang yang hanya clickbait. Jadi karena kan media juga memframing bahwa Sandi dan Stefani menggugat ke MK supaya kampanye bisa di kampus. Hanya sampai di situ. Tidak ada penjelasan yang lebih dalam kampanye yang dimaksudkan ini apa. Jadi ada orang yang bilang, emang iya ya mau ada dangdutan di dalam kampus gitu. Sebenarnya enggak, karena kita juga sebenarnya teman-teman netizen nih, kita tuh satu pemikiran bahwa kita pengen pemimpin yang bukan cuma bisa joget-joget saja, yang bisa menghadirkan pedangdut saja. Kita butuh orang yang bisa berargumentasi, dan sebenarnya model kampanye yang kami maksudkan adalah kampanye di kampus itu debat akademis, uji gagasan, uji publik yang bisa tanya jawab, dialog, dan itu yang masyarakat Indonesia sebagiannya yang kontra kepada kami melihat bahwa yang tidak membaca seluruh permohonan kami bilang bahwa kami adalah kader partai, kami adalah perusak demokrasi dan fast track menjadi komisaris BUMN. Gitu. Sudah ada dia. Kalau memang dia jadi komisaris kan nggak masalah kan? Ya nggak masalah Pak, nggak ada masalah. Sudah deal berarti ya? Bang Kholil, ini saya kepingin tadi fenomena ini yang diceritakan oleh mereka berdua ini buat kita semuanya memang kadang-kadang masyarakat kita itu menilainya ya begitu aja gitu ya. Dan kemudian untunglah mereka punya tekad gitu, karena tadi sudah ikhlas kalau dihujat-hujat gitu. Nah menurut Abang sendiri sebenarnya, menurut Abang apa yang perlu diperhatikan selain mereka yang bilang soal bagaimana gagasan itu dalam pilkada yang akan kita gelar ke depan, terutama ini Bang, sekarang ini ada isu yang paling mengemuka adalah borong dukungan sehingga kemudian menghasilkan kotak kosong atau calon tunggal lah kalau menurut Abang gimana? Ya, pertama tadi saya teringat tadi dibilang merusak demokrasi. Justru demokrasi rusak pada saat dijauhkan dari kelompok intelektual gitu. Justru dibiarkan pada demokrasi itu hanya dibiarkan digorong-gorong saja misalnya. Justru kita harus serahkan gagasan itu kepada kaum intelektual supaya diuji dan publik mengetahuinya. Jadi gagasan yang disampaikan oleh kandidat itu sebenarnya itu doable atau enggak gitu kan ini kan juga aspek kejujuran dari pemilu. Kadang-kadang orang menjual janji, tapi sesungguhnya janji itu nggak benar-benar bisa diwujudkan. Justru mendekatkan gagasan para kandidat, memasukkan gagasan para kandidat ke kampus itu, justru di situ kita membantu demokrasi menurut saya.
Dan yang kedua, apalagi akhir-akhir ini memang disinggung oleh Pak Feby, ada kota kosong, ada kolom kosong. Ini strategi loh, ini di mana-mana loh ini. Itu strategi. Jadi ada kelompok Kim plus itu yang mencoba untuk setuju memborong dukungan atau melakukan sebuah kolaborasi supaya lawan tidak dapat perahu. Ini namanya Kim plus. Saya teringat pijat plus aja gitu. Iya, benar. Gimana ini, Bang? Pertama justru disitulah demokrasi mulai dirusak begitu. Di situ demokrasi kita itu mulai dikikis pelan-pelan dengan ada semacam kartelisasi kelompok-kelompok yang menyatukan kepentingan semua partai, sehingga kan kita nggak tahu nih warna partainya sebenarnya, warna yang diusung ini apa sebenarnya, terlalu warna-warni, nggak ada gagasan sebenarnya yang orisinil. Dan nanti bagaimana cara debatnya? Kan kalau kolom kosong kan nggak debat, jadinya orasi doang dia kan gitu. Mau berdebat dengan siapa nanti, mau diadu dengan siapa gitu. Dan dia bisa, betul juga ya, nggak ada lawan itu debatnya. Siapa lawan debatnya? Dan dia bisa jual apa saja di situ, karena tidak ada yang, apalagi misalnya dijauhkan dari lingkungan kampus, nggak ada yang bisa men-challenge gagasannya gitu. Jadi dia bisa misalnya gini, nanti kalau saya terpilih, nanti kita akan terbang ke bulan misalnya kan. Ya masyarakat kan nggak, ya serah gitu mau terbang ke bulan, kan nggak ada gagasan lain yang men-challenge dia gitu oleh dari kandidat lain gitu. Jadi kan penting memang memasukkan gagasan ini ke kampus yang dengan catatan bukan pertemuan rapat umum gitu ya, yang bawa simbol, bawa massa. Justru kita ingin pertemuan yang benar-benar khidmat, yang betul-betul mengiris-iris pikiran kandidat dan melihat apa sebenarnya isi pikiran kandidat itu, atau kandidatnya nggak punya isi sama sekali misalnya gitu. Nah, dan dengan fenomena kota kosong sekarang yang sudah mulai menjamur di sini, justru kita harusnya semakin gencar. Dan pasal ini harusnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Benar tidak janji yang ditawarkan oleh oleh kandidat itu ke masyarakat? Gitu menurut saya. Ya, saya senang istilah doable tadi loh. Ya kan, sesuatu yang bisa dilakukan gitu kan. Benar. Nah, ini kalian berdua ini, Yoda sama Stefani kan tentu mengikuti perkembangan, meskipun anak Fakultas Hukum tapi mengikuti perkembangan pemilu, perkembangan ini. Nah, melihat fenomena borong kursi jalan calon tunggal, menurut kamu gimana? Yuda dulu deh. Oke, sejalan sama Bang Kholil tadi, sebenarnya yang kita ragukan juga kalau calon tunggal, janji bulan bintangnya akan semakin besar. Karena nggak ada yang bisa mengkritisi secara langsung. Maksudnya nggak ada yang battle 1 versus 1 yang melihat bahwa ini visi misi yang bulan bintang atau enggak. Dan karena itu makanya bukan partai bulan bintang. Bukan partai bulan bintang. Maksudnya janji bulan bintang. Jadi kita lihat bahwa kalau misalnya fenomena calon tunggal ini makin banyak dan kota kosong, ya banyak banget lah, karena saya juga kebetulan dari daerah yang di tetangga ke kabupaten saya itu dulu pernah kota kosong, dan kita melihat bahwa jadinya calon tunggalnya yang nggak akan kampanye sebegitu kerasnya seperti kalau misalnya duel, karena nggak ada lawan, dan akhirnya visi misi dan gagasannya juga tidak begitu seadanya nggak terlalu into kepada kita yang sebagai rakyat. Dan justru kami makanya menguji pasal 69 huruf I Undang-Undang Pilkada ini adalah untuk ya supaya kami aja yang nguji, kalau memang nggak ada calon kalian, wahai partai-partai politik atau wahai independen yang tidak dapat dukungan, biar kami mahasiswa di kampus yang akan menguji. Kami akan kuliti supaya masyarakat bisa nonton juga bahwa janji yang mereka tawarkan di luar kampus itu rupanya nggak akademis, rupanya janji-janji itu tuh nggak realistis, di sisi lain juga justru bisa menguatkan si calon. Kalau misalnya si calon bisa mempertahankan secara akademis, berarti janjinya udah teruji, janjinya pasti akan tergenapi secara akademis, secara matematis, secara politik, secara hukum pasti akan tercapai. Ya dia pasti kan akan dapat suara keterpilihan yang akan semakin tinggi di masyarakat. Jadi itu yang sebenarnya kita pengen hadirkan di perkara ini. 5 tahun ke depan Yuda ini cocok loh jadi anggota. Cocok. Stefani, saya mau tanya Stefani dulu nih. Kalau kamu punya kesempatan dan diberi peluang, kamu kepingin berdebat dalam tanda petik atau menguji calon Cakada ini siapa? Misalkan, Stefani kok boleh pilih siapa saja, kok boleh melakukan dialog terbuka dengan siapa? Dengan Kaisang kah? Mungkin itu pertama ya, karena kan kenapa Kaisang?
Karena baru jadi 2 hari jadi anggota partai langsung ketua umum atau gimana? Ya, itu pertama. Kemudian karena Mas Kaisang ini kan daerah-daerahnya tuh di area UI juga ya. Jadi maksudnya kalau misalkan dia di DKI Depok Jakarta, itu UI. Diundangnya ke UI, Kalau di DKI, bukan di Jakarta dekat UI, kita tetangga UI. Kalau di Jawa Tengah agak jauh sedikit dari UI. Bisa lah dipanggil. Kan, gitu. Jadi semuanya dekat. Itu dekat ke kampus. Jadi memang paling jaraknya possible itu. Terus penasaran aja sih, karena maksudnya kan banyak pro kontranya nih dari Pak Kaisang kan, entah itu dari cara majunya dan segala macam. Tapi terlepas dari itu, aku sendiri penasaran sih untuk apalagi pemilih pemula kan Pak, dan bukan warga Jakarta, jadi nggak tahu nih maksudnya gimana rekam jejaknya Pak Kaisang secara historis. Jadi pengen ngeliat langsung, pengen nanya apakah memang Pak Kaisang ini maju memang punya sebenarnya oke lah, dimajuinnya ada intrik-intriknya, tapi apakah memang ada visi misinya yang pengen dihadirin di situ, atau ada tujuan tertentu yang spesifik untuk membangun daerah tersebut, atau seperti apa? Kemudian yang kedua, Marcel sih, karena aku juga Marcel itu adalah bakal calon wali kota Tangsel. Bakal calon wakil wali kota Tangsel. Balon ya, masih balon ya, bakal calon ya yang diajukan. Kenapa Marcel Widianto sang komika itu? Aku tuh dulu sering juga nonton acaranya yang ada Marcel sebagai stand up komedinya, dan nggak nyangka bahwa akan maju. Kemudian ada juga kan pro kontra yang bilang, oh mungkin kita perlu sosok dari luar tokoh politik nih untuk menghadirkan perspektif baru, mungkin yang lebih fresh, yang lebih apa. Karena kemarin juga isu di DPD kan, aku dari Bandung nih kebetulan, kemarin Komeng, fenomena maju dan menang jauh banget tuh. Komeng bisa suaranya melebihi Pak Ganjar. Iya, itu kebetulan kayak wah udah paling itu. Wah, jangan-jangan milih Komeng juga. Rahasia Bang, rahasia. Terus saat itu ngelihat bahwa kalau dari Komeng dia memang katanya mau, mungkin karena DPD kan, dia pengen ada visi misi terkait budaya, karena dia kan selama ini memperjuangkan dari seni komika dan merasa bahwa budayawan-budayawan di Indonesia bisa didukung. Nah, apakah Marcel juga sebenarnya seperti itu, ada visi misi tersendiri, atau memang seperti apa? Karena di dunia stand up comedy pun aku melihat bahwa Marcel juga masih tergolong baru kan, terus kayak kenapa tiba-tiba pindah ke politik lagi, dan daerahnya pun pindah-pindah gitu loh. Iyalah, biar politik gak tegang, kalau ada Marcel kan lucu. Nah, dia bilang gitu, biar kayak ada yang penyegarnya. Ice breakingnya. Jadi wawancarai Marcel untuk nyari ketawanya aja, Pak. Iya. Ya, saya sih berharapnya nanti kalian berdua bisa juga menguji kayak Pak Deddy Mulyadi, ya kan? Ya, bakal calon gubernur Jabar. Ya tentu Pak Ridwan Kamil juga menarik kan? Betul. Kalau saya sendiri mungkin berbeda dari Stefania. Kalau saya justru ingin menguji orang calon-calon yang langsung akan saya rasakan dampak kepemimpinannya. Mungkin di Jakarta karena FAUI itu sebenarnya di Depok, tapi geser dikit di Jakarta. Jadi ya DKI Jakarta, kemudian wali kota Depok pasti. Gubernur Jawa Barat karena memang Depok teritorinya di Jawa Barat, dan di Sumatera Utara di kampung saya. Saya ingin juga nguji calon-calon gubernur Sumut dan bupati di Tapanuli Utara misalnya, supaya ya kehadiran mereka itu bukan hanya kehadiran nguji Bobi Nasution juga lah ya. Semua Bang Bobi, Ayah Edi, semuanya. Saya mau saya berniat untuk menguji. Kenapa? Karena memang kebijakan mereka akan dirasakan oleh saya, papa saya, mama saya, keluarga besar saya, dan orang-orang di sekitar saya. Jadi mungkin kalau Stefani tadi penasaran dengan tokoh-tokoh yang agak viral, selama ini viral. Kalau saya justru yang pengen yang saya tahu keadaan daerahnya gimana, saya mau tanya ke dia gimana strategi mereka, dan itu yang saya ingin uji. Dan kebetulan di selama permohonan ini Pak, kita juga sering diskusi dengan teman-teman kampus lain. Kebetulan kami dari Klub Debat Hukum di FAUI, ILDS FAUI namanya, dan kita punya banyak teman di seluruh Indonesia, dan
teman-teman pada reply story, kami tunggu putusannya, kami akan hadirkan juga di kampus kami gitu misalnya. Contoh, kalau misalnya di Jawa Tengah, berarti teman-teman Undip, UNES pasti akan mengundang. Di Jogja misalnya wali kota Yogyakarta dan sebagainya pasti akan diundang oleh teman-teman UGM. Kemudian di Sumatera Utara pasti ada anak USU juga akan dan di semua tempat, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat bukan hanya UI doang kan, kampus juga ada ITB, ada Unpad, pasti akan banyak dinamika yang terjadi dan kami sudah sampaikan ke teman-teman kami mahasiswa di se-Indonesia, tunggu putusannya. Amin, amin jika mahkamah mengabulkan permohonan kami ini. Ayo kita bareng-bareng. Jadi supaya gerakan ini bukan hanya gerakan kami berdua atau gerakan sebagian orang, tapi ini gerakan semesta mahasiswa. Ayo kita uji semua mahasiswa. Ayo kita uji semua calon pemimpin kita. Tapi daerah yang bercalon tunggal pasti nggak mau kalau diundang itu, Pak. Takut dikuliti masyarakat. Yang nggak ada untungnya ya. Tidak ada untungnya. harusnya kalau pemimpin yang berani dan dia udah berani mengambil semua partai, harusnya dia berani masuk kampus. Itu kalau menurut kami sih, Bang. Bang Kholil. Saya kepingin Anda memberikan catatan gitu ya terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang ini bersejarah karena belum pernah ada, ya kan? Serentak seluruh 500 sekian itu belum pernah ada. Dan kebetulan tadi dalam pertemuan dengan kepala daerah, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa ini pengalaman baru. Ya, kalau dulu misalkan ada ribut di sana bisa kirim pasukan dari sini, ini semuanya. Nah, saya kepingin Bang Kholil memberi catatan. Silakan, Bang. Iya. Pertama, walaupun ini baru, tapi pengalamannya kan sudah beberapa gelombang. Ya, di sebagian di 2015, 2017, 2020 juga, 2018 apa ya? 18. Ya, 18. Jadi polanya seharusnya sudah kelihatan, terutama bagaimana partai seharusnya itu bekerja di pilkada ini. Bagaimana caranya partai politik itu tidak sekedar menjadi pemain-pemain pinggiran saja gitu kan dia udah pernah punya pengalaman di pilkada-pilkada berikutnya. Kemudian semakin kemari kok partai-partai ini semakin suka dengan bermain di pinggir gitu kan, sehingga pinggir-pinggir itu maksud saya itu yang bercalon tunggal tadi. Nah, partai-partai ini kelihatannya semakin pilkada kemari kok semakin kehilangan kepercayaan diri gitu. Sehingga mereka nggak berani mengajukan kader-kadernya untuk naik, untuk menjadi kandidat. Justru mereka mengerubungi partai-partai besar dan coba mengambil sesuatu dari situ, mengambil remah-remah dari situ. Jadi akhirnya bercalon tunggal di beberapa daerah. Nah, ini sebenarnya warning bagi partai politik, Pak. Karena hegemoni partai besar biasanya itu akan mematikan partai-partai menengah dan partai-partai kecil. Kalau ini dibiarkan, mereka harus menyadari itu. Jadi mereka nggak harusnya di pilkada ini mereka itu berkontestasi, apalagi misalnya punya kursi gitu. Jangan partai itu terlena dengan kenikmatan berada di dalam pemerintahan, di kekuasaan. Dia tidak mau bertanding, kalah sebelum bertanding. Jadi ini peringatan bagi partai, jangan sampai partai Anda yang menengah dan kecil itu mati. Jadi sebaiknya gunakan pilkada-pilkada ini itu untuk benar-benar bertanding. Ya kalah menang, ya itu memang konsekuensinya, pasti ada kalah menang, tetapi partai Anda akan selamat gitu di masa yang akan datang, di masa yang panjang. Yang kedua, ini bagi pemilih. Pemilih kita kan sudah dalam waktu yang sangat dekat ini sudah terus-terusan pilkada, pemilu, pemilu. Dalam 2015 sampai 2024 ini kan seperti tahun pemilu, kita nggak henti-hentinya pemilu gitu. Dan harusnya pemilih itu semakin punya pengalaman banyak. Memilih siapa di pemilu, memilih siapa di pilkada. Melihat bagaimana kebatinan politik yang telah mereka rasakan di beberapa pemilu. Ada pengkhianatan, ada pertemanan gitu kan. Ya pengkhianatan dan pertemanan ini biasa dalam politik gitu. Tetapi kan masyarakat itu harusnya semakin lebih cerdas dalam memilih gitu, dalam melihat. Karena pengalamannya banyak kan? Banyak sekali pengalamannya. Nah, terutama di 2024 ini yang pasangan calon tunggalnya itu sangat potensial meningkat. Iya, betul. Meningkatnya itu pun karena juga digabungkan pilkadanya. Dulu kan beberapa gelombang, sekarang sudah semuanya. Nah, pasti meningkat, sudah pasti. Dan mungkin ada tambahan peningkatan dari angka yang gabung tadi. Harusnya masyarakat ini menyadari bahwa dia punya kedaulatan yang nyata di TPS gitu loh.
Oke, kalau partai misalnya mencoba bermain dengan pasangan calon tunggal dengan kartelisasi itu, masyarakat itu kan punya kekuasaan besar untuk memberikan hukuman langsung bahkan. Dia kan bisa menentukan ini terpilih atau tidak begitu. Orang yang calon tunggal ini. Dia ini mau kita berikan kesempatan untuk menjabat selama 5 tahun dengan resiko yang banyak. Misalnya aspirasi nggak didengar, ya karena nggak penting menawarkan aspirasi, menawarkan janji-janji yang mengakomodir aspirasi nggak penting, karena kekuasaan menurut para elit ini, sudah di tangan saya gitu. Jadi masyarakat itu bisa mewujudkan realita itu bahwa ini bukan lagi partai bertanding versus partai, tapi partai dengan masyarakat. Nah, karena ada kolom kosong di situ kan. Jadi tapi harus datang ke TPS untuk bertanding itu. Jadi ini bukan pertandingan antara elit dengan elit, ini pertandingan rakyat dengan dengan elit. Nah, jadi pemilih juga harusnya cerdas. Pemilih harus menunjukkan kedaulatannya kepada kekuasaan. Pemilih jangan sampai tidak memilih, dan jangan sampai kita terjebak terus ini misalnya di dalam kekuasaan yang pada akhirnya itu tidak pernah menyentuh kita sebagai pemilih. Itu catatan saya, Pak Feby. Oke. Sekarang kita sudah di penghujung ngobrol kita. Saya kepingin mulai dari Stefani, Yuda, sama Bang Holil untuk menyampaikan closing statement terkait dengan judicial review dan tadi jangan lupa soal tahun politik pilkada di 2024. Dari Stefani dulu, silahkan. Mungkin terkait dengan judicial review, kita juga maksudnya banyak lah melihat gimana sih respon masyarakat setelah itu keluar, dan terhadap kritik-kritik tuh mungkin aku pribadi bisa membagi itu ke dalam 2 concern. Yang pertama terkait banyak orang bilang bahwa dengan permohonan judicial review ini tuh kita sedang mempolitisasi kampus. Tapi mungkin pertanyaan retorika yang mungkin harus kita sebagai pemilih juga pikirkan, apakah memang pertama politik praktis itu berarti selalu negatif? Karena kita seringkali dapat konsep bahwa kalau kita ngomongin politik berarti itu suatu hal yang buruk, padahal nyata-nyatanya enggak kan. Misalnya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga ya politik itu memang diperlukan. Dan apakah berarti politik praktis itu harus dijauhkan sepenuhnya dari kampus, dari institut akademik? Dalam hal ini, dalam pandangan kami, itu enggak, karena pun kita juga melihat bahwasannya mahasiswa itu udah siap. Bahkan kalau kita lihat misalkan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, mahasiswa itu udah dikategorikan sebagai insan dewasa. Makanya dalam hal ini juga kita melakukan batasan tegas bahwa hanya boleh terhadap tempat pendidikan tuh kampus, dan bukan SMA atau bahkan sampai ke bagian yang lebih bawah. Itu pertama. Kemudian kita juga berharap bahwa permohonan judicial review ini juga nggak disalahpahami, dalam artian banyak orang tadi yang bilang bahwa berarti nanti kalau ini lolos bakal banyak baliho dong, bakal banyak jadi flyer bertambah, enggak ya. Itu enggak, dan juga enggak bakal tuh mekanisme yang kayak dangdutan dan yang tidak substansial itu enggak, karena kita juga itu udah state jelas di bagian permohonan kita dan bahkan sampai petitum kita, yang mana kita harapkan itu juga bisa dipahami dulu sebelum pada akhirnya kita sama-sama diskusi apakah itu sejalan atau enggak. Kemudian yang kedua terkait banyak juga yang concern, oke, mungkin ini idenya udah bagus, udah oke, tapi pelaksanaan nanti itu ke depannya gimana sih? Apakah memang betulan bakal seideal itu? Yang mana kalau misalkan untuk poin kedua ini, kita juga sebagai pemohon dalam hal ini nggak bisa berkata banyak, karena pertama mungkin belum terlihat nih ya, dan kalau misalnya memang nanti mahkamah mengabulkan, kita juga merasa itu implementasinya merupakan hal yang perlu kita sama-sama kawal, dan dari mana dari setiap kampus, dari setiap mahasiswa, dari setiap penyelenggara, bahkan dari setiap nanti Bawaslu, KPU yang mengawasi juga harus dilihat apakah memang nanti itu yang masuk itu memang betulan seideal apa yang kita harapkan di permohonan. Kemudian untuk pilkada, aku juga merasa bahwa sebagai pemilih pemula kan namanya itu banyak banget ya, dan seringkali kita tuh malas untuk riset apa sih visi misi setiap calon, apa mungkin peran dan jasa-jasa yang udah pernah dilakuin. Jadi kayak berharap juga bahwa pemilih pemula, generasi-generasi muda yang juga menduduki persentase tinggi itu bisa riset dulu, dan pada akhirnya ketika kita memilih untuk nyoblos salah satu calon itu memang karena kita tahu apa sih alasan kita pengen nyoblos itu, dan apa perubahan yang pengen dibawa ke daerah-daerah, karena kalau pilkada kan memang tadi udah grassroots banget dan itu akan sangat berdampak. Oke, sekarang closing statement dari Sandi Yuda Pratama Hulu. Silakan. Oke.
demokrasi kita banyak yang menganggap bahwa sedang dalam keadaan kurang sehat, sedang tidak baik-baik saja. Dan biasanya ketika demokrasi itu sedang turun, yang akan maju paling depan adalah mahasiswa. Tritura sudah membuktikan, 98 sudah membuktikan, dan kalau misalnya kita menganggap bahwa demokrasi kita sekarang sedang turun, ya mahasiswa yang harus maju paling depan. Karena mahasiswa ini aktor-aktor intelektual, aktor-aktor akademis yang non-partisan pasti, karena dia akan menjadi orang yang idealis ketika dia menjadi mahasiswa, orang-orang yang berwawasan luas, dan kita harus percaya kepada mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkara ini, permohonan kami ini, perkara nomor 69 tahun 2024 ini didasari bukan untuk intrik politik, tapi murni untuk mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar. Kita tidak mau pemimpin kita hanya bisa gimmick tanpa visi misi. Pun ada visi misinya, belum teruji. Kita butuh pengujian langsung di laboratorium bernama universitas, bernama akademik, bernama institut, yaitu yang ada mahasiswa-mahasiswa yang memang kerjanya setiap hari meneliti di dalam kampus. Dan permohonan ini bukan untuk mendukung satu pasangan calon, bukan untuk menyudutkan satu pasangan calon, bukan. Ini murni untuk menyehatkan kembali demokrasi kita. Dan tadi kalau soal fenomena calon tunggal memang dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dibenarkan oleh undang-undang kita. Tapi memilih kotak kosong juga dibenarkan oleh konstitusi, dibenarkan oleh undang-undang kita, dan memilih kotak kosong kalau calonnya tidak mapan dan ideal, itu bukan dosa, itu justru adalah bentuk penghukuman bagi partai yang kurang mengkaderisasi calonnya. Kenapa? Karena pemilu sebenarnya esensinya memang menghukum penguasa yang tidak menjalankan tugas dengan baik atau memberikan mandat kepada penguasa yang dianggap baik. Itu esensi pemilu. Secara teoritis pun pemilu itu bisa jadi memberikan dukungan, bisa jadi penghukuman. Dan kalau misalnya rakyat, dan kalau misalnya putusan mahkamah membenarkan permohonan kami, amin, dan mahasiswa menguji, dan kalau misalnya dilihat, oh kayaknya calon-calon ini kurang pas, kurang serak, kalau dia calon tunggal, kotak kosong, masih ada jalan kotak kosong, dan itu bukan jalan dosa, itu justru jalan kebenaran kalau misalnya calonnya memang tidak berkualitas. Dan terakhir, pesan buat teman-teman mahasiswa, mari kita sama-sama menjaga iklim demokrasi kita. Kita adalah orang-orang terdidik, kita orang-orang terpilih, dan kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang cinta negara ini. Dengan cara apa? Kita kawal proses demokrasi, kita kawal proses politik di negara kita, di daerah kita masing-masing, dan semoga rakyat juga bisa mendukung gerakan mahasiswa. Terakhir, semoga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan putusan ini, dan jika Tuhan berkehendak juga supaya kami dikuatkan, semua mahasiswa dikuatkan, semua civil society dikuatkan untuk menjaga demokrasi kita semakin baik ke depan. Ya, terima kasih. Sekarang closing statement dari Bang Kholil. Closing idea, Pak Febi. Pertama, kita aminkan dulu doa teman-teman ini. Amin, amin. Doa Sandi dan doa Stefani. Semoga dikabulkan. Amin. Amin. Yang kedua, kembalikan politik intelektualitas ke kampus yang dulu dicabut oleh Orde Baru. Dan yang ketiga, berikan tugas kepada KPU dan berikan kewenangan kepada KPU untuk memfasilitasi gagasan berkampanye di kampus oleh partai politik. Terima kasih. Oke. Baik Tribuners, ini ngobrol kita dengan kawan-kawan muda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mohon maaf, Universitas Indonesia di bukan Universitas Erlangga, yaitu Sandi Yuda Pratamawulu dan Stefani Gloria. Dan Bang Kholil, terima kasih atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini, dan moga-moga membawa manfaat buat pemirsa. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.